Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Asti selaku Kepala SMK Muhammadiyah 2 Semarang, kepada Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawati SMK Muhammadiyah 2 Semarang yang juga saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hikmah puasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tentunya pada pagi hari ini kita berbahagia sekali karena kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Untuk itu mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri patoladan kepada kita, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya fid dunya hadal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ibadah puasa itu merupakan kewajiban kita selaku umat muslim. Karena di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum kamu, kan gitu. Jadi itu perintah untuk berpuasa itu memang wajib dilaksanakan selaku umat muslim. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hikmah yang pertama, bahwa kita setelah ibadah puasa itu harus bisa mengambil hikmahnya, ada perubahan. Yang pertama, bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam rukun Islam yang keempat itu yaitu tentang kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa itu diwajibkan kepada semua muslim yang sudah balik dan sehat jasmani dan rohani, atau sehat fisiknya dan mentalnya. Itu kewajiban memang harus dilakukan. Dan di janji Allah juga berkatakan bahwa apa yang kita lakukan di bulan puasa itu akan dilipat gandakan pahalanya. Itu kita harus percaya. Karena saya yakin pahala itu diberikan kita setelah di akhirat nanti. Nah, di sinilah sebagai kita itu menggali atau ibaratnya ladang yang harus kita tanami. Kalau kita tuh menanam kebaikan di sini, insya Allah besok di akhirat itu juga akan dibalas kebaikannya itu. Makanya ketika kita itu melakukan sesuatu di puasa atau tidak di bulan puasa pun juga akan diberikan besok ketika di akhirat. Itu bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya sekarang ini yang kita hadapi sekarang ini, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Terus hikmah yang kedua itu disiplin. Nah, disiplin itu ini kita bicara di puasa, berarti disiplin itu yang kita lakukan sekarang. Yang namanya ibadah puasa, kita melaksanakan ibadah puasa berarti dari fajar terus sampai menjelang buka atau berbuka itu kita disiplin menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu. Nah, itu sebagai kedisiplinan kita. Lah mudah-mudahan nanti setelah kita itu selesai puasa, ya kita harus disiplin. Kalau kita sekarang 1 hari penuh aja bisa, ya berarti kita besok lebih dari itu bisa melakukan yang namanya disiplin. Jadi melatih disiplin. Yang kedua. Terus yang ketiga, di dalam menjalankan puasa itu kita harus peduli terhadap sesama atau solidaritas kepada orang lain. Sama untuk muslim nih ya. Jadi ada solidaritas. Nah, di dalam puasa itu kita sudah dianjurkan untuk peduli terhadap lingkungan. Dalam lingkungan umat muslim. Nah, di situ diharapkan kita yang berpuasa itu
melaksanakan atau memberikan sedekah atau sedekah. Gitu. Dengan sedekah, insya Allah itu kan kita itu kalau sedekah itu kan bisa menjauhkan kita dari balak kalau katakanlah gitu ya. Tetapi di sini maksudnya begini, ketika kita itu mau memberikan sedekah, itu kan di sini saya katakan awal bahwa di dunia itu sebagai ladangnya amal. Ya. Jadi kalau kita meladangnya ladang amal, berarti sesuatu mendapat balasannya amal. Makanya sekali lagi kita itu puasa itu kan menahan hawa, menahan lapar, menahan dahaga. Paling tidak dengan begitu kita bisa juga mengapa kita harus sedekah, karena apa? Bisa merasakan ada empatinya kepada orang yang tidak bisa makan, orang yang tidak bisa minum. Oh ternyata lapar itu kok seperti ini ya. Oh kok tidak dahaga kok seperti ini ya. Kita bisa membayangkan lingkungan kita ada yang memang orang tidak punya, kadang-kadang mau makan aja susah, ya toh. Nah ini makanya kita dalam puasa ini monggolah kita berempati kepada lingkungan. Puasa itu bisa menggugah kita untuk solidaritas kepada tetangga atau siapapun. Yang paling terakhir, jadi bahwa hikmah kita setelah puasa itu berarti kita harus lebih ibaratnya lebih menjaga kita, terjaga dari hal-hal yang tercela. Ini yang terakhir. Jadi ibadah puasa itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang tercela. Nah, tercela itu bisa dari segi perkataan, bisa dari perbuatan. Nah, makanya di bulan puasa ini dijaga. Lisan kita dijaga, ucapan kita dijaga, jangan sampai perkataan kita menyinggung perasaan orang lain. Terus perbuatan kita ya jangan sampai perbuatan kita itu merugikan orang lain. Ya, kalau bisa ya perkataan kita yang menyenangkan orang lain, perbuatan kita itu ya juga yang bisa menyenangkan orang lain. Itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan itu karena kebodohan saya, kalau ada kebenaran itu memang dari milik Allah. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.